Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salahuddin selaku pengajar mata kuliah kelas AI dan IoT kelas 1. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Albertus Fedi Budijarto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS dasar AI dan IoT. Baik, izinkan saya untuk men-share screen. Di sini saya menggunakan layar extender atau layar kedua. Jadi yang saya pahami di sini, tugasnya di sini itu kami diminta untuk membuat artificial neural network untuk menghitung atau mengilustrasikan regresi serta classification. Seperti yang kita tahu, itu regresi dan classification pernah Bapak Solahuddin ajarkan di kelas. Nah, di sini UTS ini saya rasa kami diminta untuk membuat seperti rangkuman atau tugas untuk lebih memahami lagi fungsi dari ANN atau Artificial Neural Network menggunakan regresi dan klasifikasi. Jadi di sini saya sudah membuat ANN-nya, lalu topologinya dan performa dari machine learning atau ANN-nya ini menggunakan root mean square error atau RMSI. Baik, di sini saya akan menunjukkan kode yang telah saya buat ya. Di sini saya membuat dengan bantuan dari teman saya, kredit untuk Jonathan Prastyo. Jadi saya akan jelaskan mengenai kode yang saya buat ini. Jadi di sini saya membuat dua pendefinisian. Yang pertama ada regresi, lalu yang kedua ada klasifikasi. Nah, di regresi ini pertama dibuat dulu inputnya serta targetnya. Di sini saya menggunakan data tentang pasien diabetes yang saya ambil dari Kaggle, lalu menggunakan pendefinisian dari networknya itu menggunakan 10 jaringan neuron ya dalam dua hidden layer, sebanyak dua hidden layer dapat dilihat. Lalu untuk trainingnya itu dibuat kode trainingnya untuk input dan targetnya, lalu dibuat juga kode prediksinya dari regresinya. Lalu dibuat untuk, karena kami diminta untuk menghitung dari MSI-nya, dibuatlah errornya. Ini merupakan sistem persamaan ya dari RMSI-nya atau root mean square equation-nya. Lalu ada errornya, sorry. Lalu dapatkan nilai RMSI-nya sebesar demikian. Gitu. Begitupun juga dengan klasifikasinya, dibuat dulu input dan targetnya, diambil dari tabel dari diabetes, lalu dibuat mendefinisikan dulu jumlah neuron, ada dua hidden layer-nya. Lalu di sini memang terdapat perbedaan slight difference between klasifikasi dan regresi, dimana kalau regresi itu menggunakan fitnet, tapi pada klasifikasi menggunakan patternnet. Gitu. Lalu selebihnya sama untuk penghitungan error klasifikasinya, RMSI-nya, lalu diplot lah. Gitu. Baik, ini sebelumnya saya akan menunjukkan dulu data yang saya gunakan. Jadi di sini terdapat beberapa kategori dari pasien diabetes. Ada tingkat gula darahnya, lalu ada tekanan darahnya, ketebalan kulitnya, jumlah insulin dalam tubuhnya, lalu ada body mass index,
ada diabetes pedigree function, lalu ada age-nya, ada umurnya, lalu ada indikator apakah dia diabetes, jika iya pada sini, lalu pada no di sini juga. Oke. Kemudian di sini saya tidak akan run, tetapi sebelum di video ini direcord, saya sudah meran dengan perbedaan jumlah neuron ya. Di sini ada 10 neuron, lalu saya menggunakan 10 neuron, 50 neuron, dan 100 neuron pada dua hidden layer. Dan bisa dilihat, di sini saya sudah menampilkan eh, data-data hasil trainingan dari ANN-nya ya. Ini ada 10, ada 50, lalu ada 100 neuron. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari regresinya. Untuk regresi dibandingkan untuk membandingkan tiga neuron regresi ini terdapat anjlokan ya pada neuron ke-50, di mana pada neuron 10 itu keakuratan garis regresinya itu sebesar 0,3, lalu pada 50 0,13 atau 14, lalu pada neuron 100 itu 0,48. Di sini memang dapat dilihat anjlokan yang 50 karena memang terdapat data yang jauh sekali dari garis regresinya, yaitu pada titik minus 3 ya. Ini memang cukup jauh. Ini memang menunjukkan deviasi yang sangat besar sehingga data yang sudah di-train ini menunjukkan regresi yang sangat kecil gitu ya, atau tidak terlalu akurat dari garis regresinya. Lalu juga dapat dilihat pada klasifikasinya. Ini saya akan membuat definisi dari all confusion matrix dulu, di mana tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada ketiga neuron ini, di mana memang keakuratannya itu dirata-ratakan terdapat pada 75%, lalu pada neuron 50 76%, lalu pada neuron 100 75%. Tetapi jika kita melihat dari error RMSI-nya atau root mean square errornya, itu semakin banyak neuronnya, itu persentase errornya akan semakin kecil karena memang semakin banyak neuron yang digunakan, lalu akan semakin akurat data yang bisa dibaca atau ditrain oleh artificial neural networks ini. Namun memang persentase 29% ini sudah sangat besar ya, cukup besar, karena terdapat dua evaluasi yang dapat kita ambil ya. Pertama, dari neural networks-nya yang mungkin dia kurang ngetrain gitu, atau memang dari jumlah data yang disajikan untuk neural networks-nya atau machine learning-nya bisa mentrain datanya. Karena di sini data yang saya gunakan itu hanya sebanyak, bisa dilihat ya di bawah, itu hanya sebanyak 760-an. Sementara memang jika dibandingkan dengan teman-teman yang saya lihat, data yang bisa digunakan sebanyak 10.000 bahkan 100 ribuan gitu ya. Jadi memang kesimpulan yang telah saya dapatkan bahwa pembelajaran machine learning ini cukup penting untuk di masa yang akan mendatang, karena memang dapat mempermudah pekerjaan kita dalam mengambil kesimpulan dari data yang sangat banyak sekali. Mungkin sekian penjelasan dari video saya. Selebihnya mohon maaf bila terdapat salah penggunaan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.